itu pas. Aku mau jadi cewek nakal. Iya, ngelindungin, terus mau dengerin, terus muji. Itu aku, aduh, langsung leleh. Kalau sekarang mah kayak harus belajar sih, harus belajar untuk di tiap provinsi ada satu gitu. Ya. Kriterianya apa nih kalau misalnya orang pengen deketin nih? Oh, pertama Islam dulu ya, Islam dan pengen sholat 5 waktu. Leon Agustav dalam karyanya Orang-orang Penghukum Setelah Senja. Itu tuh kapan? Iya Allah. Aku sampai jadi papa pulang. Iya. Papa pulang, papa pulang. Sekarang nggak pulang-pulang. Cerita SMA takkan pernah lupa. Ayo kita bahas hanya di Nostalgia. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong. Nostalgia. Halo para penonton, halo para good human. Kita kembali lagi di konten Nostalgia, hal-hal gila. Berani kita beda. Berenang-renang sampai ke hulu, terbang-terbang sampai kayangan. Jangan melupakan masa lalu karena banyak hal lucu dan penuh kenangan. Kita sudah bersama dengan Dilan. Iya. Super happy. Super happy ya. Happy sekali. Nah, bisa dijadiin gift tuh ya. Buat gift WhatsApp. Gimana Dilan? Are you happy today? Happy banget dong. Why gitu? Ketemu kamu. Kenapa bisa happy ketemu? Karena aku sempat ngelihat beberapa podcast dia zaman Stand dulu up, stand apa up. podcast? Kok podcast terus sih? Iya kan? Pernah ngelihat pas zaman dulu dia masih stand up gitu. Oh, aku nggak nyangka lo bisa dibalas sama kamu di Iya. DM. Iya, di detik-detik akhir sebelum aku balik Jogja nih. Iya, kayak Gitu. langsung pas dibalas tuh, langsung aku nggak tidur. Ih, Dari tadi awal baca DM tuh aku nggak tidur, karena berantem sama istri kan. Karena itu sebenarnya. Jadi kemarin lah sempat kita ngeliat lah kisruh-kisruh lah ya. Cuman di sini kita pengen ngeliat sisi lain dari Dilan Janiar ini ya. Karena menurut aku tuh kamu tuh wanita hebat sih ya. Bisa mentertawakan tragedi. betul. Benar. Nggak semua orang bisa mentertawakan tragedi loh. Kudu plus waktu ya. Iya benar, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Ini langsung tragedi langsung komedi. Tidak ada space langsung diketawain. Itu hebat banget sih menurut aku sih. Dan jejak-jejak digital juga menurut aku ya itu yang nggak harus disesalkan sih ya. Iya, benar. Karena banyak jejak digital yang lain ya. Benar. Seperti jejak digital yang Leon Agustav dalam karyanya Orang-orang Penghukum Setelah Senja. Sepi hinggap di dinding, diam-diam merayap. Tahu kau ya? Itu tuh kapan? Iya Allah. Aku sampai aku bingkai loh mahakarya itu. Allah. Bisa diceritain? Iya, itu pas zaman Bisa diceritain SMA. nggak, di kapan? Hah? Itu pas zaman SMA. Itu aku gara-gara ini bisa beli iPhone. Seriously? Beneran. iPhone dulu minta bapak nggak dikasih, nggak dibeliin segala macam. Jadi ikut lomba-lomba kayak gini. Ini FLS 2N, menang dapat perak. Hadiahnya bisa masuk UGM Ilmu Komunikasi jalur PBOS, jalur undangan. Sama dapat duit 7 apa 6 juta gitu. Wow. Itu 2 kali lipat UMR Jogja ya? Betul. Enggak, kok UMR Jogja 2,3 BTW. 2,3. 3 kali lipat. UMR Jogja. Wow. Gimana sih ceritanya bisa ikutan? Maksudnya emang punya bakat untuk bikin puisi? Iya, jadi kalau ini aku lomba baca puisi. Kita baca puisi. doang. Baca doang kagak menciptakan. Iya, kalau cipta puisinya ada ininya lagi, ada lininya lagi. Memang di lomba FLS 2N itu. Itu perwakilan Jogja. Oh, itu nasional ya? Nasional. Wow. Dan ini saat itu kepikiran nggak ini bakal viral di Iya. masa-masa sekarang? Sumpah ya, ini tuh aku sebenarnya kayak orang gila gitu loh. Kayak aku dalam banget. Ini seni loh, bukan Iya. gila. Iya, tapi ini nggak bagus. Yang di sini ini kan buat latihan doang. Tapi pas lombanya bukan yang ini ya, yang Oh, ini membuat bukan aku. lomba ya? Ini tuh disuruh ngisi gestar aja. Gestar, nice. Gestar 300.000 lah gitu.
suruh ngisi-ngisi di sini bentar. Ini buat persiapan sebelum maju ke ininya, sebelum maju ke nasionalnya itu. Oh gitu, kirain ini pas lomba gitu. Bukan. Lombanya lebih bagus, makanya bisa juara 2. Itu berapa kali baca puisi waktu lomba itu? 2 kali. 2 kali? Dua. Penyisihan kali ya? Benar, cuma 2 kali doang. Terus sempat salah sebut gitu, pronunciation-nya kurang bagus. Jadi itu nyebabin juara 2. Pokoknya ini di SMA lah. Ini kelas berapa waktu itu? Kelas 2 naik ke 3 apa kelas 3 ya lupa aku. Anak kelas 11 udah dapat 11 benar. Gila sih, keren sih. Tepuk tangan dong untuk sebuah prestasi loh ini. Sebuah prestasi. Hehehe. Ini sebuah prestasi sih. Menurut aku ini sebuah prestasi. Karena pas ini lewat FYP ya, ini tuh menurut aku ya ini pendalaman karakternya padahal ini cuma jadi guest star ya. Ini layak sih dapat Oscar sih. Wah, Menurut aku sih. Udah main film? mau Main film. Film. Aku yang harusnya yang harusnya kita satu project ya. Iya, yang Nggak harusnya jadi. bener. Dia Iya, ternyata iya, udah iya. ditawarin juga. Tapi kebentrok jadwal penuh banget ya. Biasa penuh aja, banget. penuh banget, lambung saya, bukan jadwal. Jadi waktu itu emang suka nulis puisi, katanya dari SMP. Iya, baca. Suka bikin puisi. Atau Iya, baca? suka baca, suka bikin juga. Cuma yang pas di sini menangnya yang baca puisinya, yang di iniin. Kenapa minat sama puisi? Karena dulu tuh aku mikirnya gini, orang ibuku tuh pengen banget aku nyanyi gitu, yang pokoknya olah vokal gitu kan. Terus aku bilang kalau misalnya nyanyi udah apa ya, udah sering, lombanya tuh susah untuk dimenangin. Kalau kita ngincernya duit, zaman dulu kan susah banget ya. Ini hidupku masih susah banget ini. Nggak kelihatan kayak orang susah. Yang benar. Nah, terus kan, jadi kalau misalnya nyanyi kayaknya susah deh menangnya gitu kan, karena banyak orang yang udah dari kecil nyanyi-nyanyi mulu ya kan. Makanya kita cari yang lini lomba yang nggak begitu sering di jamah. Biar kemungkinan menangnya besar. Bener, jadi mulai ngedalamin puisi-puisi gitu. Pecahkan saja gelas itu. Kaget gue asal aja ya Allah. Itu puisi di Ada Apa Dengan Cinta. Berarti emang waktu itu merhatiin banget ya cara ekspresi orang berpuisi seperti apa. Iya. Terus juga suka baca-baca puisi. W.S. Rendra pasti suka baca. Iya, suka baca. Selain Leon Agustaf. Iya, betul. Itu kan itu puisinya disiapin sama mereka. Oh, jadi kita nggak milih. Iya, disiapin sama mereka beberapa, dan memang dipilih puisi-puisi yang biasanya nggak terkenal supaya nggak ngikutin pembaca-pembaca puisi yang udah ke-publish gitu. Misalnya W.S. Rendra kan terkenal banget tuh puisinya, dan udah banyak yang cover-cover, yang baca-bacain, yang manggung-manggung. Nanti si anak-anak yang mau dilombain ini jadi kepatok ke situ nadanya, jadi kepatok ke situ mimiknya. Makanya dipilih yang nggak begitu happening gitu. Memang karya-karya seni yang panjang-panjang. Ini kan mewakili SMA 1 Jogja, pinter dong berarti dong. Banget sih. Iya juga sih. Harusnya sih orang pinter ya. Harusnya ya. Iya, tapi kok tidak pintar memilih pasangan? Bener. Iya. Terlalu cepat. Aku nggak expect sekarang diserang. Ya soalnya memilih pasangan nggak ada rumusnya. Betul. Ya kan? Itu pakai perasaan. Pakai ya. perasaan. Bukan pakai Jadi- otak. Ya harusnya pakai otak ya. Harus bener. pakai otak dulu, baru pakai perasaan. Makanya otak sama hati tuh deketan. Iya, Ya bener. kan? Tapi kita nggak tahu ada orang yang otaknya didengkul kan? Iya, bener. Iya, seperti itu dah pokoknya. Dari SD sampai kuliah negeri terus. Negeri terus. Oh, karena pinter apa karena ekonomi? Kalau aku kan karena ekonomi. Aku dari SD sampai kuliah negeri terus. Tapi karena ekonomi. Iya. Ini keduanya sih, combine. Combine. Nah, SD apa? SD Ungaran 1. SD Ungar. SD 1. SMPN? SMP 8. SMPN 8. SMP 8 negeri Jogja. Jadi semuanya favorit tuh. SMA 1 Jogja negeri. Kuliah UGM. Itu gitu. semuanya favorit negeri gitu. Tapi kok kamu tidak menjadi favorit ya untuk dia? Iya bener, dia favoritnya terlalu banyak. Oh gitu, ya. Tapi walaupun orang pinter, kamu tuh pinter yang ada jiwa nakalnya atau yang pinter emang anak manut? Nah itu
mungkin kalau sekarang nggak percaya aku bilang kayak seolah-olah ini bukan pick me ya, bukan pick me ya. Emang aku sepatu itu. Seriously. Bener sepatu itu. Jadi kayak pulang sekolah tuh masih les dan di tempat les beneran nyalin, dengerin guru, ini latihan soal segala macam bener-bener yang murid-murid Jogja banget deh. Murid-murid Jogja kan bener-bener ini ya, nggak ada nongkrong-nongkrong sekalian, nggak ada duitnya, nggak ada yang ngajak ya kan. Itu harus diomongin. Jadi introvert waktu sekolah? Introvert dan pinter. Padahal kita mau ngomong introvertnya, tapi harus ditambahin. Harus ditambahin, biar kelihatan kagak kutu buku banget. Emang itu salah satu trik marketing. Influencer sih. Iya, jadi waktu introvert itu alasan introvert itu emang karena emang pengen berprestasi aja. Emang dulu itu untuk mempelajari sekolah tuh banyak banget bebannya ya. Maksudnya tugasnya banyak, terus habis itu tempat les juga kadang ngasih PR juga di tempat les tuh kayak suruh ini. Jadi memang belajar terus. Makanya memang nggak ada waktu untuk nongkrong selain emang nggak ada duit. Jadi nggak difasilitasin juga sama keluarga. Jadi pulang sekolah tuh masih ngebis, tau nggak? Pakai jalur 2 itu 1.500 dulu. 1.500 harganya. Nggak ada momen nakal tuh. Nggak ada. Ngeleweng. Nggak ada. Sekolah. Dan sekarang justru aku sesalin itu loh. Gara-gara kayak jadinya sempit banget pergaulannya. Sempit pergaulan, milih cowok gampang trust. Gampang trust, habis itu gampang sayang banget. Pokoknya bodoh deh gitu. Kalau urusan cowok ya gampang luluh. Ya kan? Jadi nggak punya pacar zaman sekolah? Nggak punya. Selain nggak ada yang mau juga. Masa nggak ada yang mau sih? Dulu nggak secakep ini. Ya, sekarang kan udah rombak-rombakan ya. Jadi emang kelihatan glowingnya tuh pas udah kerja ya? Ya pas dulu, pas masuk kuliah tuh udah glowing lah. Bolos-bolos gitu sedikit-sedikit nggak ada sama sekali? Nggak ada, aku bener-bener bisa bertanggung jawab atas itu. Yang menurut kamu nakal itu apa sih zaman sekolah? Yang menurut aku... Mau compare nih, yang menurut kamu nakal, sama yang menurut aku nakal seperti apa? Menurut kamu nakal yang kamu lakuin dan kamu pikir ini kayaknya udah nakal dah gue? Ya, yang paling jauh ya, yang udah aku lakuin apa ya? Ya paling nggak ngerjain PR ya. Dan beneran. Ini nggak sempit itu ya. Mungkin kalau kalian bisa dikonfirm ya ke teman-teman SD, SMP, SMA. Nggak ngerjain PR, kamu nganggap itu nakal? Karena aku nggak pernah bolos. Aku selalu datang sepagi mungkin yang aku bisa supaya aku bisa duduk di depan. Kalau orang-orang pada takut duduk di belakang tuh, ya kan, pada misalnya mereka datangnya pagi pun mereka pilih di belakang, aku enggak. Aku pokoknya bela-belain duduk di depan, caper sama guru, ini hapusin papan tulis. Itu tuh aku banget murid teladan. Ayo beneran SMA 1 nih. NKRI aku akan pemegang estafet Indonesia 2045, Indonesia emas ya kan. Emasnya tuh ada di kamu sebenarnya ya. Betul. Nice. Aku adalah Megawati jilid 2 guys. Gila lu. Ini penerus ini. Kapan lagi kita punya pemimpin? Ya, karena di rumah tangga juga ada yang memimpin. Maaf, rumah tangga mulu nih. Maaf ya. Aduh, tadi nggak pengen bahas. Tapi nyerempet terus ya. Aduh. Jadi emang berapa kali nggak ngerjain PR? Jarang sih, beneran. Tapi sekali pernah kapan tuh seingetnya? Pernah ngerjain PR itu yang kayak memang nggak bisa banget, nggak ngerti banget itu caranya. Terus habis itu paginya datang pagi-pagi, tanya sama teman yang lebih pintar atau yang udah pada ngerjain, terus nyontek dan maksudnya kayak nyalin doang gitu. Dan aku merasa bersalah banget gitu. Beneran, aku terdidik itu, sepatu itu dulu. Nggak tidur siang nakal bagi kamu? Oh enggak tidur siang malah memang kan. Tidur siang? Memang nggak pernah tidur siang kan biar bisa belajar, pulang langsung les kan. Dulu aku nggak tidur siang nakal sih. Oh ya, harusnya tidur ya. Harusnya tidur. Sebelum tidur nggak minum susu nakal itu. Iya. Tapi emang nggak pick me ya, beneran. Aku bisa bertanggung jawab atas masa sekolahku dulu 9 tahun itu benar-benar aku habiskan dengan sebaik-baiknya yang bisa aku lakukan. Bener-bener. Jadi intinya adalah kalau misalnya mau ngelihat tutorial menjadi siswa-siswi terbaik. Harusnya aku bikin vlog pada saat itu. Iya. Bahkan dulu tuh aku nggak main sosmed tahu Mas. Masa sih? Sampai aku tuh sosmed pertamaku itu, aku tuh mulai nakal kuliah itu. Masuk kuliah tuh mulai kayak
kayaknya aku udah cukup deh jadi orang baik. Wes. Ada jiwa pemberontak di dalam diri ini. Baru keluar tuh liberalnya. Wes liberal tiba-tiba. Iya kan? Emang waktu kuliah ngerasa udah bosan tuh nakal? Udah ngerasa udah bosan jadi anak Iya. teladan? Ini aku taruh belakang ya? Iya, kayak flat Kasian, banget. takut ada lalat lewat. Iya, bener. Waktu kuliah, apa yang dilakuin? Mulai nakal tuh, ya baca-baca tuh nggak serajin dulu pas SMA, baca-baca buku pelajaran, terus mulai sering bolos-bolos, mulai kuliah tuh, terus mulai pacar-pacaran, terus mulai dandan, mulai ngerawat diri, mulai nggak begitu peduli sama pelajaran lah gitu. Jadi waktu kuliah itu mungkin karena banyak jalu di situ, banyak jantan, ya kan? Dan juga sudah hormon testosteronnya juga sudah keluar. Wih, gue kedokteran banget. Hormon testosteron Bener. udah keluar, jadi kayaknya kalau misalnya rajin-rajin aja nggak punya cerita nih. Gitu. Pas udah lulus, pacar pertamanya siapa? Waktu di universitas, gimana mau tuh? Iya, pertama yang nggak usah dibahas lah, itu yang Akmil itu. Oh, yang Akmil itu. Itu dari zaman kuliah. Iya. Tapi pacar cuma itu doang ya? Iya. Sama yang selanjutnya menikah itu ya? Abis itu si mantan suami. Yang sudah kita lihat berseliweran lah ya. Benar. Jadi Kalau dekat sama cowok sering sih, cuma nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak pacaran gitu. apa sih perilaku yang bisa meluluhkan seorang Dilan tuh? Sabar loh. Aku tuh dulu tuh cari yang jelek dan sabar. Beneran. Lucu banget lagi. Kalau jelek sabar gue juga gitu. Di sini juga jelek sabar semua ada orang-orang. Lah itu tipe Dilan semua ini. Lah itu buktinya dia jelek nggak sabar gitu. Aduh. Iya benar. Jadi nggak punya kriteria dalam Iya benar. pasangan? Iya, terlalu bare minimumnya terlalu bare gitu. Terlalu rendah, terlalu minimum. Apa perilaku yang dari percintaan sebelumnya ya yang bikin gua meleleh diginiin? Diapain? Iya, misalnya kayak aku ngambek, dibujuk terus. Misalnya kita masih ngambek, dibujuk lagi. Pokoknya dia sabar banget nanganin kita tuh sabar gitu kan. Terus habis itu dia nggak merasa terbeban untuk ngabarin kita terus. Pokoknya yang kayak tipe bucin bulol gitu loh. Dulu tuh aku tuh memang sukanya tuh yang sebucin itu gitu. Karena kan orang tuh nggak deket sama ayah ya. Gitu. Jadi kayak haus kasih sayang cowok. Oh, jadi makanya sama laki-laki tuh gampang nempel. Iya. Jadi ngelihat laki-laki punya sosok kebapaan. Iya, ngelindungin, terus mau dengerin, terus muji. Itu aku, langsung leleh pasti. Oh, gampang ya? Gampang banget, makanya terus begitu udah suka sama satu cowok tuh setia. Karena aku pengen, jujur, pengen banget kayak tebar pesona sana sini, deket sama sana sini. Ini tuh masalahnya aku tuh bingung gimana caranya nggak setia. Beneran, aku tuh takut ngechat banyak cowok tahu. Serius? Nah, takut ketahuan. Even Gojek pun? Oh ya enggak dong. Kalau misalnya, Kang Maman nih, balas nggak ya? Takut suami marah. Gitu masa. Iya, dulu sebanyak kesempatan itu dan aku selalu sangat menjaga itu sih, beneran. Oh. Sebenarnya apa sih yang ditakutin sama pasangan gitu? Takut ditinggalin kah? Apa takut Iya, selingkuh? takut dia marah, takut bikin dia kecewa gitu dulu. Kalau sekarang mah kayak harus belajar sih, untuk di tiap provinsi ada satu gitu. Ya. Oke, yang di Jakarta tiap daerah kita iniin, kita Ada cabang ya? yakin. Oh, iya betul. Iya. Itu pas. Aku mau jadi cewek nakal. Oke. Siap-siap Indonesia. Siap-siap Indonesia. Dilan akan membuka cabang. Pokoknya akan mengalahkan banyak kayak cabang gacoan. Iya, betul. bahkan kalah nanti franchise ya pacarnya ya. Iya, betul. Luar biasa. Oh, jadi itu tuh satu-satunya yang setia banget sampai menikah tuh itu doang. Nah, sekarang setelah dikecewakan itu jadi pengen eksperimen. Iya benar. Sekarang pengen nggak secepat itu ya untuk percaya sama cowok, nggak segampang itu untuk luluh sama cowok. Dan ternyata itu yang benar. Emang harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Harus nonton ini deh, series layangan putus deh kayaknya. Iya benar. Aku boleh ngerokok ya? Boleh dong. Oke. Selingkuh boleh nggak? Boleh dong, kan bukan cowok gue. Oh iya, itu dia kan mau istri saya ya. Kenapa saya minta izin? Nah, maaf, matahariku. Ada istri saya di situ. Ada mataharinya Ada di situ. istri saya di situ. Ada istri saya di situ. Oke. Nah, pas kuliah lulus itu
Gue ngeliat ya profilnya ya, itu lulusan geodesi. Betul. Nah ini balik lagi nih, geodesi kan bisa memperkirakan permukaan bumi, memperkirakan jarak-jarak GPS. Tapi kok tidak bisa memperkirakan mana cowok yang brengsek dan yang tulus? Iya bener, yang fake itu harusnya ada mata kuliah fake dan ori masalah percintaan ya. Ada, kalau di Inggris ada. Ah ya? Fakultas cinta ada. Iya. Love language tuh ada jurusannya. Ya beneran. Di Beneran. Portugal aja sampai ada jurusan Cristiano Ronaldo. Coba mau dipelajarin apa tuh Cristiano Ronaldo tuh? Allah, Cara isinya. selebrasi atau gimana tuh? Karena di kita tuh emang belum ini ya, menurut aku tuh emang belum seterbuka itu pendidikannya gitu. Nah di kuliah apa namanya dulu skripsinya judulnya apa? Ingat gak? Aduh, udah nggak inget lagi. Apa namanya intinya aku lupa ya susunan bahasanya, tapi gara-gara dibangun bandara YIA yang baru tuh di Jogja, itu harga tanah di situ kan pada kena pembebasan, itu pada naik. Itu dulu tuh tanah yang harganya murah banget. Oh ini judulnya pemodelan nilai tanah Iya. dengan nilai harga di Temon Kabupaten Kulon Progo ya? Iya benar. Oh iya. Salut loh, ini bener-bener riset yang kita idam-idamkan ya. Dia Aku bener-bener sama Pak apa? Janura, Pak Janudi, apa sih guru Durjani. pembimbing? Durjani. Tapi itu udah Durjani. Sama Pak Durjani begini banget. Yes. Guru pembimbing kamu, dosen pembimbing kamu aku tahu, kenal gitu. Aku salut loh, ini dia risetnya benar-benar sampai judul skripsi aja tahu loh. Tahu, aku baca itu skripsinya. Aku baca skripsi kamu dan menurut aku ya ini adalah sebuah terobosan dari seorang wanita Indonesia gitu. Dan mungkin ke depan jurnal itu akan dipakai untuk membangun Jogja yang lebih baik. Dulu lulus kuliah berapa tahun? 5 tahun 1 bulan. Oh 5 tahun 1 bulan. Karena udah kenal duit ya. Dulu tuh ini pas awal-awal tadi aku tiba-tiba ingat. Dulu itu kan aku emang secupu itu ya, secupu itu, sebelajar itu sampai nggak main sosmed. IG dulu nggak punya. Di saat semua orang udah bikin IG, aku nggak bikin IG. Kenapa? Karena dulu tuh aku ngeliat kayak, iya apa sih selebgram gitu kayak, iya bener, apa sih selebgram, nggak mungkin dong cari duit dari situ, nggak banget, insinyur dong, insinyur. Soekarno kali ya, insinyur. Maksudnya sarjana dong gitu kan dulu mikirnya. Ternyata masuk ke kuliah kayak pengen nakal juga ya gitu kan, terus putus nyambung sama si mantan mantan suami itu putus nyambung pas dia lagi LDR di Jepang ya kan, pengen ngebuktiin kalau pas lagi putus pengen ngebuktiin ke dia kalau aku juga bisa cari cowok nih, aku mau tebar-tebar pesona nih ke sosmed gitu kan, akhirnya bikin tuh TikTok, pas itu baru-baru viral TikTok 2020-2021 pas zaman pandemi ya? COVID, benar, bikin TikTok. Terus kontennya itu langsung kan 0 followers tuh kan, bener-bener nggak bawa followers dari IG juga kan. Nah di TikTok itu cari konten yang kontroversial, jadi aku kayak 18 plus gitu konten-kontennya, jadi langsung dari cupu banget jadi kayak langsung bejat binal gitu. Jadi kontennya 18 plus, tahu nggak contoh kontennya tuh kayak yang jatuhin sotil ke bawah meja nanti ngambil. Terus nggak keambil, nanti nggak keambil lagi. Ya. Iya. biar bahasa Inggris. Kan nggak semua orang tahu kalau bahasa Inggris. Iya. Oh itu awalnya untuk bikin panas. Iya bikin panas. Bikin panas orang di Jepang. Benar. Yang panas Nobita. Ternyata banyak banget yang panas sekalian ini ya. Nah terus udah kan salah satu contohnya kayak gitu. Terus misalnya nyuci baju gitu kan. Kayak dia. Tapi kameranya cuma dari sini sampai sini doang. Apa namanya kayak tuh. Apalagi ya. Kayak misalnya minta tanda tangan bos gitu kan. Tapi itu cuma kayak ini, kayak adegan kecil gitu dan itu nggak ada bosnya ya. Jadi cuma aku sendiri, terus cuma ada tulisan-tulisan jawabannya ceritanya gitu kan. Minta tanda tangan bos, nanti pas sudah selesai tanda tangan, pas mau balik badan mau keluar ruangan udah kekunci.
Aduh. Begitu, Pak. Ini mah referensinya Iya bener. Dan itu aku nggak pakai referensi, itu imajinasi, beneran. sih serius. Nggak pernah ngelihat gitu sebelumnya ada Enggak. adegan seperti itu di film. Tapi aku ya mungkin ada ya udah ke compile di otak ya. Tapi intinya apa namanya itu tuh emang dari imajinasi kotorku aja gitu. Nah terus naik kan followers cepet banget sampai Langsung berapa tuh? 400.000 follower. Pasti, Dari ya. 0 follower aku nggak bawa dari sosmed manapun, tiba-tiba 400.000 follower dalam 1 atau 2 bulan. Oke. Seneng banget, tapi mulai ada tuh hujatan-hujatan gitu kan. Sumpah memalukan generasi bangsa sekarang gitu kan. Lebih murah daripada paha KFC. Suatu saat dia akan malu dengan tindakannya. Siapa yang mau istri macam apa? Siapa yang mau menikahi wanita semacam ini? Pokoknya kayak gitulah. Itu yang komen itu Ucai 36 bukan? Aduh itu fake account saya kalau itu. Maaf ya. Tapi saya save. Tapi saya nggak hujat, maaf ya. Saya ngehujat like juga, Iya, like ya juga. kan? Oh, waktu dapat komen-komen itu ngerasa terhina nggak? Iya, itu kayak marah, tersinggung. Tapi di satu sisi aku juga pengen punya follower. Jadi di situ tuh udah mulai kerubah mindsetnya. Yang awalnya tuh cuma pengen Bikin manasin panas. dia. Jadi kayak mulai obses ya. Sosmed nih, ya apa namanya kesibukan baru gue gitu kan. Nah terus habis itu nggak lama dari itu kena take down tuh apa namanya akunnya hilang diambil TikTok. Tulisannya kena reportnya aktivitas seksual dan ketelanjangan gitu. Pokoknya emang bener-bener langsung diambil. Nah dari situ aku bener-bener ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku sadar kayak oh ternyata yang didapatkan dengan cara yang nggak bener diambilnya juga nggak benar, cepet juga yang dapatnya ya kayak duit setan dimakan jin gitu Iya, gitulah benar, istilahnya benar. ya. Terus aku bikin submit appeal tuh ke TikToknya. TikTok aku minta maaf banget, aku janji akan jadi konten creator bermutu nextnya segala macam gitu gitulah. Kan aku bikin itu udah aku submit. Habis itu aku bikin akun baru Dilan Janiar 2. Terus apa namanya? Mulai dari awal itu kontennya cerita lucu, Oh, kayak storytelling gitu. Iya, storytelling. Dan ternyata itu malah lebih cepat naiknya sampai ke 700.000 follower dalam waktu 1 bulan. Wow. Jadi cepet banget. Terus aku oh ya berarti bener nih apa namanya caranya udah benar gitu kan. Nah pas 700.000 follower yang akun TikTok satu tadi dikembaliin sama TikTok tanpa aku ngeluarin duit sepeser pun. Dikembaliin sama TikTok. Mungkin orang TikToknya kayak ini perasaan orang yang kemarin bikin salah ya gitu. Terus dia kayaknya sekarang udah berubah. Jadi dikembaliin sama Jadi TikTok. dibalikin wah nih orang udah berubah ya. Kalau misalnya nggak berubah kan udah nggak berubah minta 800 juta. Pasti nggak bakal dibalikin sama TikTok. Ini ngomongin TikTok ya. Benar. Ngomongin TikTok. Wah, pasti nggak bakal dibalikin. Tapi karena ada itikat baik ini Benar, orang. iya. Jadinya dibalikin. Iya udah 800 juta nggak mau nafkahin lagi. Aduh, Oh, aduh. lanjutin lagi malah dilanjutin. Terus pas udah dapat 2 akun, akhirnya dua grow. konten. Iya, sekarang grow bareng-bareng. Followernya juga mirip-mirip, udah gede sama-sama besar. Wow, tapi yang terkenal dari kamu tuh ya itu ini impersonate anak kecil sih. Aduh, gue juga jadi gemes. Sayang aja ada istri gua di sini. Ternyata istrinya Bang Rahmat tuh juga ngikutin aku. Wah, parah. Dia itu semuanya Dilan sih. Waktu film Dilan kan? Yang bener Bang. Enggak, waktu film Dilan kan? Ayo kita nonton Dilan. Aku nggak mau nonton Dilan, aku maunya nonton Dilan Janiar. Is. Sampai segitunya loh, sampai segitunya. Dia nggak mau ada Dilan-Dilan lain loh. Dia nggak suka sama yang kamu nggak suka. Nggak suka yang kayak gitu-gitu. Istriku sukanya, aku mau memasak. Ya, papa pulang. Iya, Papa pulang. Sekarang nggak pulang-pulang. Lucu banget lagi. Soalnya, seriously, istri aku tuh ya, itu tuh bukan cuma ngefans, obses Ih, sama Dilan Janiar. Nanti kita kalau punya anak namanya Ade Hikmah Dilan Janiar. ih. Aku bilang nyusahin anak. Nanti ngisi UN urek-urekannya banyak gitu. Ya kan? Kalau misalnya absen juga lagi paling atas ya kan? Iya. Kalau aku ya Hafalan ya. apalah ini juga susah nanti. Nanti nama kamu siapa? Nama saya Dilan to be continue gitu. Nanti selalu panjang namanya. Obses loh. Karena apalagi pas kasus kemarin ya, itu tuh istri aku tuh kayak belain banget kamu gitu.
Ya Allah, makasih ya mataharinya Mas Rahmat. Aku jadi takut hamil. Ya, cuman jadi ada efek buruk juga. Ini dia diginiin gara-gara hamil. Aku jadi takut hamil gitu. Lah, hamil mah Hamil aja. ngapain ditakutin? Yang kita takutin tuh kalau misalnya kita tidak bisa mengurus anak itu. Baru kita takutin. Kalau aku mah akan selalu di sini. Sambil dirantai itu akunya. Aku akan selalu di sini. Aku akan selalu di sini nemenin kamu gitu. Kamu nggak akan berubah. Sedetik pun dari pertama kali aku ketemu sama kamu nggak berubah. Tapi insya Allah kalau misalnya kita sekaya Dilan, ya, udah aku anggap orang kaya ya kan. Jangan ada yang berubah lah, karena orang tuh bisa berubah gara-gara uang ya kan. Beda kan dulu waktu zaman pacaran, waktu masih biasa-biasa aja, pas udah punya uang ya kan. Kalau kata William Shakespeare kan bukan uang yang merubah orang, tapi karena uang dia menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Iya benar. Bagus banget loh ini. Sebenarnya. Jadi emang kayak begitu. Iya benar. Karakternya. Baru kelihatan aslinya ya kalau dia pegang duit ya. Kalau pegang uang. Iya benar. Karena uang itu kadang-kadang jahat. Nah, pas udah kamu membangun TikTok kamu, kaget nggak dengan exposure? Kaget banget dulu tuh, bahkan dulu pas aku tuh sebenarnya star syndrome di saat yang Star tidak syndrome. tepat. Iya, star syndrome di saat yang nggak tepat. Di saat 5.000 follower, itu aku kan nggak pernah ngerasain punya follower kan. Jadi 5.000 follower, anjir 5.000 follower 5.000 men, followers, gitu kan. Stop, aku selebgram. Iya betul. Nop, gitu. Iya, TikToker. Jadi tuh aku ke Indomaret aja pakai jaket, pakai masker ya kan. Terus habis itu aku kayak buka masker kok nggak ada yang kenal. Iya lah, gitu. orang 5.000. Iya buka jaket kok masih nggak ada yang kenal gitu. Oh ternyata 5.000 nggak sebesar itu sebesar ya. itu. Iya ternyata aku bukan siapa-siapa. Jadi pas yang udah sekarang jutaan malah star syndrome-nya tuh di saat belum lewat. waktunya. Udah lewat masanya. Bener. Kalau misalnya di jalan dengan masalah yang lagi dilanda, ditanyain nggak sama orang-orang? Enggak sih, tapi banyak banget yang ngasih semangat. Jadi aku sangat happy sih karena mereka pada menyemangati, mereka langsung semangat ya, nggak ada. Kenapa kamu mau dulu segala macam nggak ada. Oh, nggak ada yang ngejudge ya? Nggak ada. Karena udah di sosmed. Iya, udah di komen. Mungkin langsung. Bener. Pasti coba aja cek aja. Tapi teman-teman kamu tuh kaget gak sih dengan perubahan kamu? Apalagi teman sekolah ya yang tahu si Dila ini introvert, orangnya rajin, bahkan dia ngerjain PR aja bagi dia nakal, ngapus tulisan guru. Iya benar. Datang paling pagi sebelum menjaga sekolah. Bahkan sebelum sekolah itu dibangun udah ada di situ itu anaknya. Kaget nggak sih teman-teman kamu ngelihat kamu sekarang ini? Nggak tahu ya, mungkin kaget ya. Tapi sebenarnya aku nggak Terhubung lagi? nggak begitu deket lagi sama Masa sih? mereka. Nggak terhubung lagi? Nggak terhubung lagi sama teman-teman kuliahku juga. Udah keluar dari grup kuliah Mapala. juga. Mapala. Iya, jadi nggak deket lagi sih. Tapi ada yang ngechat? Nggak ada. Dilan, Nggak ada tuh. jam 100. Nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada. Yang ngasih, berarti emang gak punya bestie banget waktu zaman sekolah ya? Iya. Terus berceritanya ke siapa kalau misalnya? Cerita dulu tuh apa-apa ke pacar. Makanya aku tuh bergantung itu ke pacar. Ternyata pacarnya kayak gitu. Iya dulu. Jadi karena tidak ada manusia lain yang bisa jadi tempat kamu bersosial, Iya. jadinya menggantungkannya sama pasangan. Iya, jadi tuh kesalahanku, bare minimumku untuk pertemanan itu tinggi banget. Kayak aku selektif banget sama teman. Ya maksudnya kenal, tapi nggak yang tiap hari ketemu, terus mencurahkan perasaan, sharing segala macam itu jarang. Tapi aku sama siapapun nggak ada circle-circlean. Aku deket sama semua orang. Iya benar, aku deket, tapi nggak intens gitu ya, nggak intens temen yang chat-chatan gitu-gitu. Nah, bare minimum untuk temen tinggi, tapi bare minimum untuk pasangan malah rendah. Jadi udah deh siapa aja yang kelihatannya sabar dan sayang aku dan jelek, aku mau gitu. Kenapa jelek? Karena aku pengen merasa aman dulu. Oh, gitu. jadi kalau jelek mah nggak bakalan selingkuh. Aku pikir gitu, ternyata rongsok juga laku. Ya perkara rongsok laku punya berapa ya kan? Tapi kan Ternyata. kalau kata pepatah Cina, sampah dari orang harta karun untuk orang lain. Bisa Iya. jadi dia harta karun bagi kita sampah, ya kan? Iya, bener. Makanya harus pilih-pilih. Iya, tapi setidaknya dia tetap bangga ya sampahnya sampah dari seorang Dilan gitu. Oh, bukan sampah dari limbah pabrik lah ini ya. Iya, benar. Ini kalau pabrik itu pabrik Apple ya ini ya. Jadi, lah iya kalau misalnya sampah limbah pabrik Apple kan, wih keren nih, wah pernah pegang Steve Jobs nih gitu.
pasti gitu, pasti gitu. Kalau aku ya ngeliatnya ya, ini Wah, pernah di nih gitu kan? Iya. Iya, gue rada loh. Tapi emang bocor sendiri ya. Iya. Tapi nggak nyangka sih kalau misalnya kamu dulu sekolah introvert, terus sekarang bisa senyablak ini. Iya. Tapi aku tuh asik, maksudnya asik, cuma emang jaga jarak aja gitu sama orang. Bukan nggak bisa bergaul ya. Introvert itu jangan salah. Introvert itu bukan orang yang nggak bisa ngomong. Introvert itu orang yang ngecas di kesendirian, ngecas dirinya, energinya di kesendirian. Jadi ekstrovert yang ngecas di keramaian gitu kan. Aku ambivert sih. Dua-duanya 50-50 berarti. 50. Jadi kalau misalnya di keramaian itu ada waktunya, cuman kalau misalnya baterai health-nya tinggal 16%, ya kan? Ini udah waktunya nih kita ganti baterai gitu ke suasana yang lebih sepi. Jadi emang setengah-setengah sih. Makanya aku kalau misalnya event stand up ya, itu maksimal 2. Kalau misalnya stand up di titik ini, di titik ketiga, biasanya panitianya ngerasa aku cuekin. Bang Rahmat mau apa aja? Mau diem gue gitu. Bang Rahmat, ridersnya apa? Nggak ada. Bang Rahmat mau apa lagi? Gue mau lu diem bisa nggak gitu? jadi aku tuh kesana tuh jadi kayak ini galak gitu. Iya, padahal kita udah yang manggung ketiga gitu kan. Udah manggung ketiga kan nggak tahu yang sebelumnya. Nah aku tuh seneng sebenarnya di tempat keramaian, cuman ada batasnya gitu sih. Kalau misalnya kamu sekarang berarti mendefinisikannya apa? Introvert apa extrovert? Aku sekarang ekstrovert sih. Extrovert ya? Aku sih sekarang ekstrovert ya. Dan aku sekarang mau dibalik berminimum untuk pertemanan rendah sama siapapun itu aku temenan, deket, intens komunikasi gitu ya. Dan untuk berminimum untuk pasangan standarnya baru yang tinggi. Wih, sini gitu. dia Baru nih. hati-hati, selektif gitu kan. Lihat bibit bebet bobotnya. Terus nggak kudu jelek lagi, ganteng boleh ya kan. Kaya wajib ya kan. Kalau ganteng mah sunah lah ya. Ganteng sunah, Iya, boleh, gitu. Masih bisa dipertimbangkan. Yang wajib tuh yang kaya sih. Bener. Karena kan akan menafkahi gitu. Betul. Sabar makruh ya. Apa jadi makruh? Tapi pas kejadian seperti ini, mulai ada yang deketin lagi nggak? Ya kalau yang deketin nggak ada sih yang serius gitu. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Mungkin terlalu cepat juga ya. Nah, Terus mungkin emang nggak laku aja sih. gua sih nggak mungkin nggak laku. Mereka tuh lagi ngelihat apakah perbekalan saya ini cukup nih untuk bisa perang secara hubungan. Karena kan kadang-kadang hubungan itu persiapan perang. Orang kalau misalnya nggak mempersiapkan senjatanya, ketika nanti ada apa, ya gugur di medan perang. Benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya landasannya cuman yang penting sabar, Iya, benar. yang penting sayang, itu tuh kayak ibarat kalau perang tuh cuman bawa inian busur panah. Benar. Sementara Tapi bugil gitu ya. Iya, lu goblok. Pakai perisai dong. Apa iya minimal Iya. itu biar kita nggak langsung ketusuk sih. Benar. Tapi ini pelajaran yang berharga sih ya. Berharga banget. Karena Iya. kalau misalnya aku nggak ditimpa masalah sefatal ini, aku mungkin masih tetap akan cinta sama dia selamanya. Gitu mungkin. Karena dulu tuh aku sekomit itu sama dia. Aku sampai bilang kayak aku mau nikah sekali seumur hidup dan aku komit dengan itu. Aku gampang banget untuk komit karena dari kecil udah dididik untuk patuh ya sama rules gitu kan. Jadi memang bukan orang yang pembangkang gitu. Tapi sekarang kayak buat apa anjing gitu, buat apa? Rusaknya konsep-konsep kehidupan nih. Iya, nggak ada lagi, udah kayak lebih santai aja sih. Dulu waktu sekolah cita-cita jadi apa sih? Cita-cita dulu jadi dokter. Serius? Iya, jadi dokter. Tapi ternyata setelah dites nggak ada insting merawat gitu. Gak ada insting merawat gimana? Aku lebih ke engineering gitu-gitu. Oh, Lebih ke makanya engineering. ST sekarang. Iya, Sarjana benar. teknik ya kan. Cocoknya ini lebih ke emang kerja duit gitu. Jadi kalau misalnya dokter kan dia nggak boleh ke uang ya, nggak boleh money oriented gitu. Kata siapa? Kalau dokter ininya kan itu profesi Oh kan. iya. Ada juga soalnya dokter Hati-hati yang- dong. Oh, iya. Hati-hati kita jaga bareng-bareng.
Lu jaga bareng-bareng maksud gue. Ada juga di luar sana. Udah kuliatin loh ini. Iya. Oh, iya. Ada juga di luar sana. Oknum. Benar. Gitu, Apapun kalau pakai oknum aman. Aman. Orang selingkuh juga itu kemarin oknum. Oknum. Nggak semua orang jelek ini ya, nggak tahu diri. Ya Gue kan? padahal punya mimpi nggak semua suami kayak begitu. Iya, Kita pun nggak semua orang jelek kayak begitu. Oknum. Wah, jadi dulu emang pengennya jadi dokter. Apa waktu itu yang bikin kamu tuh, aku kayak pengen jadi dokter deh gitu. Iya, karena kan Kepikiran gitu. kalau cewek-cewek itu biasanya pekerjaan impiannya itu jadi dokter, kalau nggak dosen, kalau nggak guru gitu kan, kayak bersahaja, berwibawa, ada powernya, status sosialnya bagus gitu-gitu kan. Nah tapi ternyata aku terlalu money oriented untuk itu. Maksudnya aku tuh pengennya memang proyek duit gitu-gitu. Nah tipe-tipe yang kayak gitu tuh cocoknya lebih ke apa namanya sarjana teknik gitu. Yang bisa apa kalau arsitektur kan ada proyeknya segini gede gitu kan. Terus kalau misalnya bikin kolam renang segini gede gitu kan. Benar. Oh, jadi kalau misalnya dokter tuh emang mengabdi ya jatuhnya. Nah gitu benar. Tapi kamu malah mengabdikan diri ke Nah, tempat yang salah sih Iya. menurut aku. bener banget. Kamu jangan bikin aku sepanjang episode ini Enggak, merasa bukan. menyesali itu yang mana aku juga sudah paham. Bukan begitu, karena kan kalau kita mah nggak mau gibah, cuman supaya dari sini bisa ada yang dipetik gitu. Benar. Kan? Tapi emang Bang Rahmat ini luar biasa loh. Dia sebelum dia nikah sama mataharinya, ya, dia udah nyiapin rumah, udah dibiarin loh, biar kita ngomongin kebaikan dia. Dia udah nyiapin rumah, semuanya udah dia Deposito. siapin, deposito. Kendaraan. Terus kendaraan udah aman, semuanya lancar terkendali. Istrinya tinggal manage duit. Semua duit dipegang istri, luar biasa. Yang di Bank BCA. Iya, itulah bentuk yang laki-laki yang bertanggung jawab ya, benar-benar nggak takut tanggung jawab ya, nggak takut. Setelah kejadian ini berarti kriterianya apa nih? Ini kan kita tidak menutup kemungkinan untuk Dilan dapat jodoh lagi ya kan. Siapa tahu kan ada yang pengen mau mendaftar siapa tahu bisa jadi istri sekaligus jadi ayah untuk anaknya Dilan. Kriterianya apa nih kalau misalnya orang pengen deketin nih? Kriterianya Masih ngebuka kan untuk ya ngebuka dong, Ngebuka. pengen banget. Aku habis bikin ini, capek mau try on. Aduh, gila. Aduh, lu jangan pada mupeng lu. Lu mah nggak masuk kriteria semua. Di bawah standar. Kita kan jelek juga. Oh iya, jeleknya doang. Siapa tahu udah berubah. Apa deh kriterianya nih? Kriterianya yang mapan. Pertama mapan. Pertama Islam dulu ya, Islam Oh, dan iya. pengen sholat 5 waktu. Aku pengen cari imam. Subhanallah. Beneran ternyata tuh Subhanallah. sepenting itu loh punya suami yang memang dia tuh menjalankan sholat 5 waktu karena benar. itu yang menjaga dia dari Perzinahan. perselingkuhan. Terus habis itu kata-katanya dia, terus memimpin keluarga juga beda banget sih kalau dia sholat setidak-tidaknya sholat gitu ya. Oke, ngerti agama. Ngerti agama, terus mapan. Harus kaya nggak mapannya? Nih standarnya apa nih mapannya nih? Mapan kaya. Yang Mapan sama kaya atasan mana sih? mapan lah, mapan. Oh, mapan. Cuma kan standar mapan ada yang punya rumah 2. Oh ya, kalau itu terlalu ini ya Mas. Kamu punya apa Mas? Oh, Ya, gitu. Astagfirullahaladzim. Bisa menghidupi lah. Bisa Ya, menghidupi. Benar, bisa menghidupi aku lah. Bisa menghidupi istri dan anak. Terus Anakku 1 Mas, kamu mau nggak? cuma 1 doang. Nanti pasti nambah jadi 7. Terus yang ketiga, Yang ketiga mau terima anakku. satu paket ya. Iya benar. Terus yang jangan jelek-jelek banget deh, biar aku nggak nyesel-nyesel banget, gitu kan. Kalau misalnya Ya. kamu nggak sekaya itu nggak apa-apa. Yang Oke. penting kamu mukamu gimana Mas? Oke, udah itu aja. Oke ya, jadi ya Pusing dia pusing. pusing. Saya tidak masuk kriteria sama sekali. Tidak masuk sama sekali. Ngerti agama, penting banget ini. Iya. Ini salut sih aku sih. Kamu harus sadar sih emang sebenarnya pernikahan itu adalah janji seorang laki-laki kepada Tuhannya, Benar. bukan kepada istrinya. Ya, luar biasa loh Mas Rahmat. Ya karena kalau misalnya sama Tuhan ya jadi takut. Ingatnya dosa. Terus yang kedua mapan. Nah ini
Ini harusnya emang laki-laki itu mapan. Minimal mapan di mata istrinya. Terus Mau terima anakku. mau terima, ini gampang sih, Iya. ya kan? Pasti kan anaknya juga pasti mirip-mirip sama ibunya kan, kayak sama-sama cantik gitu kan. Kalau ada jeleknya nggak tahu ya dari mana genetikanya. Lucu banget lagi. Nah, terus yang keempat adalah apa tadi? Ganteng Oh, terakhir. iya, bener. Pinter kamu terakhir memang. ganteng, yang terakhir ganteng. Jadi Good looking lah. Good looking. Nggak harus ganteng ya. Jadi bagi kalian yang pengen mendekati atau PDKT sama Dilan, siap-siap operasi di Korea Selatan itu untuk Nggak seganteng itu juga sih. yang semana ganteng? Referensi ganteng Dilan yang kayak gimana sih? Yang menurut Dilan cowok ganteng? Ya kalau di sini kan udah pasti. Yang lain. Banget. Yang lain. Kalau misalnya luar Leonardo DiCaprio, Iya itu semua orang agree lah. Iya. Channing Tatum. Segitu berarti ya? Gitu. Ya nggak seganteng itulah Mas. Ariel Noah. Ganteng dong. Segitu ya. Oh, jadi kalian muka Ariel Noah bisa ngimamin. Dari mana kayak? Itu mah Ariel Noah aja ya. Pinter banget. Ya, gak usah yang lain ya kalau kayak gitu ya. Soalnya kagak ada yang standar dia ya. Iya. Dengan, aku lupa loh, aku soalnya lagi ngomong sama ibu-ibu ya jatuhnya ya. Mahmud. Mami muda. Nah, kamu pengen anak kamu besar jadi apa? Besar terserah dia dong pengennya. Tapi kalau aku ngarahin yang penting dia benar-benar kerja di passionnya dia, yang dia mampu, dia suka, dia nggak ada beban ngerjain itu gitu. Mungkin karena dulu kecilnya nggak mau ya, kecilnya kamu tuh dialami sama anak kamu. Betul. Ada persetujuan anak nggak untuk pemilihan? Persetujuan anak? Misalnya kayak anaknya nggak suka nih sama calon bapaknya, lebih milih perspektif anaknya atau perspektif diri sendiri? Anaknya nggak suka nih sama calon bapak yang baru. Aku termasuk perspektif diriku sendiri dong. Kan yang tidur sama suamiku aku dong, yang menjalani. Dan anak lebih tahu apa daripada aku gitu. Karena aku yang menjalani. Karena kan ada beberapa ibu-ibu yang menikah lagi terhalang restu anak gitu. Iya. Aku yakin anakku akan agree-agree aja. Agree aja ya. Cewek ya anaknya? Cewek. Aduh. Itu cewek lagi. Ya Anak Allah. pertama. Kamu anak keberapa? Anak terakhir, anak terakhir. ketiga. Ini anak pertama yang cewek ya? Bontot, pantesan bontot family ya? Iya Karena anak benar. terakhir. Benar. Mana kok bapaknya nggak mikir ya anaknya Aduh, ya ke situ perempuan. lagi. Iya kan? Ke situ lagi. Bapaknya nggak punya otak emang lo nggak punya otak emang. Bukan, punya, nggak dipakai gitu Iya, aja. bener. Itu aja. Karena kalau kata dosen gue ya, orang bodoh itu bukan yang otaknya kosong. Tapi karena di otaknya terlalu banyak sampah, jadi apapun yang dimasukin nggak bisa. Benar. Gitu. Jadi, kamu parenting ke anak seperti konten-konten kamu nggak sih? Kayak, alah, gitu nggak? Kalau misalnya parenting ke anak. Pengen tahu parentingnya Dilan tuh kayak gimana? Parentingku in between, jadi nggak terlalu kasar, nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu lembek juga. Ada waktu-waktu dimana harus dikerasin, ya dikerasin, tapi nggak all the time gitu. Kalau yang kemarin parentingku yang kemarin aku alamin tuh kan terlalu keras ya, terlalu strict parent banget. Kalau ini kayak ya combine gitu ya, jadi anak juga nggak stres. Katanya waktu kecil juga dididiknya kayak laki banget. Oh iya benar. Kamu tipe yang masak di rumah nggak? Masak di rumah? Enggak, aku nggak bisa masak. Mijit bisa? Mijit bisa. Ini calon istri terbaik sebenarnya untuk kalian-kalian yang PDKT. Mijit bisa, aku lahir kaki duluan loh. Apa urusannya? Katanya kalau Apa urusan itu sungsang jadinya. Harusnya kepala dulu ya kan? katanya kalau kaki duluan pintar mijit. Masa sih? Katanya sih. Oh gitu. Itu cuma marketingku aja sih. Ya, lakuin aku. Soalnya kata pepatah Cina kalau kata pepatah Cina, mendingan istri yang jago mijit daripada jago masak. Iya kan bisa beli, bisa. Iya, kalau masak, bada. Di chao da la chao be. Chao du su sao le li cha bao da Beijing. Yang artinya, nanti ada subtitle di sini. Ada subtitle ya. Ada subtitle tidak. Jadi pilihlah istri yang bisa mijit, karena kalau misalnya nggak bisa masak di rumah, bisa beli di luar. Tapi kalau nggak bisa mijit di rumah, nanti Mijit di luar. mijit di luar.
Tetap juga dipijitin, cuma di teras di gini. Di luar. Oke. Ini ke depannya pengen ngapain nih Dilan nih setelah aku sih udah ngeliat beberapa story kamu ya, beberapa keinginan-keinginan kamu yang terpendam sekarang sudah mulai terrealisasikan. Tapi pengen tahu detailnya setelah ini what next di dalam hidupnya Dilan? Aku pengen main film dan udah juga bentar lagi bakalan syuting. Pengen lebih ke main-main film gitu. Terus aku mau bikin lagu juga. Wow. Judulnya apa? Judulnya jangan dulu kali ya. Iya benar. Lagunya tentang apa? Kalau mau bikin lagu lagunya tentang apa? Ya tentang hidupku. Tentang hidupku. Oke. Janda mau teraniaya. Ya. Kenapa judulnya kayak sinetron azab? Janda mau teraniaya. 3 suku janda mau teraniaya. Iya benar. Pengen itu bikin lagu. Bikin lagu mengisahkan tentang ini. Ya kehidupanku lah. Tentang ini berarti ya. Tapi sebenarnya kamu tuh pinter tahu. Masalah kamu tuh kalau kata Bija Besari ya, sakit hati tuh nggak apa-apa asal jadi AdSense. Iya betul dong. Iya. Dia sudah melakukan itu loh. Makanya sama dia dibikin karya-karya bahkan dibikin lagi tuh itu seniman murni sih menurut aku sih. Iya. Boleh tepuk tangan kali ya. Matre abis. Bukan matre dong, bukan matre. Iya. Jadi dia bisa membuat hal yang menimpa dia itu baik positif atau negatif itu jadi sebuah karya. Iya betul. Karena kita yang cari duit, Pak. Dalam stoikism nih ya, anjay. Bukan hal yang menimpa kita yang membuat kita sedih, tapi reaksi kita terhadap hal yang menimpa itu. Betul. Nah, ini reaksinya Dilan nih malah di podcast bajingan kan. Kayak gue seneng gitu ngeliatnya, gak terpuruk. Ya ngapain ya? Kita malah buang benalu gitu. Bener. Karena kan di beberapa yang lain kan, influencer lain tuh langsung tuh foto profilnya gelap. Iya benar. Postingannya nol. Mungkin karena yang dibuang bukan sampah ya, masih ada sari-sarinya. Tapi kalau yang kita buang bener-bener the real beban. Aduh, gua. Kayak happy aja gitu. Habis dibuang baru sadar. Anjir. Sebeban ini dan aku pertahanin selama ini. Nah, tapi ini jalan yang terbaik sih. Iya, baik banget. Nggak semua orang bisa bangkit lagi sih, itu sih yang aku salut sih ya. Nggak semua orang bangkit. Kamu tuh kayak Mamon, tau nggak? Mamon. Apaan Mamon? Mamut nggak sih? Mamut. Kan kalau mamut kamu Mama Imut. Kayak mamut. Jadi mamut itu punya kebiasaan ketika ada badai sama dia dilewatin, bukan menghindar. Karena kalau menghindar dia udah capek, dia nanti akan kena badai. Tapi kalau misalnya dilewatin, badainya udah kesana, dia udah bisa tenang. Benar. Nah, Dilan tuh modelannya kayak gitu, kayak mamut, ya kan, Mama Imut. Ini yang harus dipelajari tuh kan, kayak gitu kan. Duh, kan gemes gak lu, ya kan? Nanti besok-besok kalau misalnya ada brand squishy ya, bisa nih endorse nih ya kan. Squishy kenyal mirip pipi Dilan. Cocok tuh ya kan. Karena jujur ya, nggak semua orang itu bisa mengalami ini dan menurut aku itu bisa dipelajarin gitu. Dari gimana cara kamu bereaksi gitu. Makasih loh Mas. Aku tuh banyak masukan-masukan positif, afirmasi positif kayak gini tuh juga bikin aku happy banget loh. Oh, kalau aku nggak ngasih saran sih, ini mah kita sharing ya. Iya, afirmasi positif. Aku kayak diisi lagi di energi yang positif gitu, aku happy. Nggak diisi lagi tuh kayak, iya saya tahu kamu habis operasi tapi jangan bilang diisi lagi. Jangan kayak gitu. Nanti soalnya sama netizen ini dipotong-potong nih, brengsek yang netizen ini. Kalau misalnya di buku kan cuma teori, kalau Dilan ini mengalami gitu. Betul. Jadi kalau saran aku sih ya, Dilan ini bikin konten gimana cara menghadapi problem. Pasti orang penasaran di situ deh. Dibanding kita mah tahu lah ya, setelah kejadian itu kamu ngapain. Cuman gimana caranya supaya bisa ngebecandain, ngetawain tanpa keluar air mata gitu. Benar. Gimana caranya gitu? Karena Dilan itu kayak emoticon nangis keluar air mata atau enggak? Iya benar. Iya, dalam keadaan sedih enggak. Yang ketawa keluar air mata atau enggak Iya, sih? benar. Yang gini gitu atau enggak? Yang emoticon itu enggak? Itu kan maknanya dalam kan? Bahwa di setiap kesedihan ada sesuatu yang bisa ditertawakan. Benar. Nah, Dilan itu bisa mewakili emoticon itu. ini sekarang aku nanya ya, apa yang bikin berdamai gitu?
yang bikin berdamai karena ternyata aku sadar selama ini dia memang beban, kita nggak pada level yang sama, jadi kita dipisahkan. Aku mikirnya kayak gitu. Dan selama pernikahan, kenapa aku nggak menyesal? Selama pernikahan aku selalu memberikan yang terbaik yang kurasa ya. Aku setia, nggak pernah ngapa-ngapain dia. Aku udah melakukan porsiku yang terbaik dan aku masih diginiin, berarti nggak salahku lagi gitu. Jadi ya mau apa lagi selain diikhlasin ya kan, padahal cash flow bulan ini udah minus 800 juta ya kan untuk ngasihin dia gitu kan. Tapi ya udahlah, ini juga cuma bulan ini doang, siapa tahu di bulan-bulan lain, pasti akan dibalas. Kayaknya itu udah keganti deh dari langganan. Tapi aku nggak nyairin dari eksklusif itu ya. Untuk ngasih ke dia. Emang harus nyairin dari situ ya. Untuk ini. Emang kudu nyairin dari eksklusif. Baru punya 800. Wah, bis. Ini di satu sisi ini pembelaan, di satu sisi pick me nih. Sambil menyelam minum ini kan, minum Amer. Minum Amer, Azul dong. Astagfirullahaladzim. Ya. Oh, jadi karena melihat kita tidak bersalah ya. Iya, karena aku udah ngerasa aku ngasih yang terbaik ya. Jadi ya kalau dia memang mau pergi, mau selingkuh sana sini segala macam, ya monggo aja lah. Gitu. Berarti memang kita dipisahin karena kita nggak selevel. Iya. Kalau dari suruh temanku ya, Wan ngobrol juga ya tentang masalah ini ya. Kadang-kadang orang tuh terjerembab di dalam sebuah masalah, apalagi soal percintaan ya, karena ngerasa satu-satunya jodoh tuh dia doang. Benar. Gitu. Dulu tuh aku malah mikirnya gini, Mas. Mas. Aku mikirnya mau sama siapapun cowoknya, pasti ada nggak cocoknya. Jadi ya udahlah, kita mulai dulu nih sama si sampah ini gitu. Siapa tahu lama-lama bisa jadi sesuatu. Dia mungkin sekarang dia kayak gini, alah sama cowok lain juga pasti ada kurangnya deh di mana gitu kan. Makanya aku komit banget sama dia gitu kan. Aku pikirnya kayak pelan-pelan dia akan jadi seseorang atau sesuatu yang ini kan. Tapi rupanya tetap sampah-sampah aja gitu kan. Dan ternyata memang kesalahan mindset untuk berusaha merubah orang itu fatal banget sih. Jadi kalau misalnya kita mau nikah, memang kayak yang tadi Mas bilang tuh, nikah sama orang yang emang dia orangnya, bukan karena sudah waktunya. Soalnya kalau pandangan aku sama istri aku ya, aku akan menerima semua kekurangan kamu, kesalahan kamu, asal bukan pengkhianatan. Kalau yang lain masih bisa dimaafin dah. Kecuali perselingkuhan. Kecuali pengkhianatan itu, kalau perselingkuhan kayaknya kayak kesannya kecil banget ya. Kecil banget. Kalau pengkhianatan tuh, pengkhianatan G13 PKI. Kayak kesan kriminal gitu. Ya, karena emang kriminal, pengkhianatan tuh kriminal. Betul. Gimana ceritanya lu udah dikasih kepercayaan? Karena kan dasar dari semua kejahatan itu pencurian. Iya. Dasar dari semua kejahatan itu pencurian. Ngambil barang itu mencuri barangnya, berbohong, mencuri kepercayaan kita, membunuh, mencuri nyawa kita. Nah, jadi sudah banyak yang dicuri sebenarnya dari Dilan. Makanya aku komitmen tuh kita jangan saling mencuri gitu, mencuri kepercayaan atau mencuri uang. Harus bilang, kita harus sama-sama terbuka. Karena definisi dari telanjang barang pasangan itu bukan raga doang yang telanjang, hati, pikiran. Luar biasa. Ketika semuanya udah kebuka, kotor ini ya kan. Harusnya itu dibuka sebelum kita menuju ke wilayah yang suci, karena bagi aku pernikahan itu suci. Suci. Jadi semuanya itu adalah hal-hal sakral. Gimana nggak sakral? Mikirin suami aja, nih aku lagi mikirin istri aku, pahala ini, ya kan? Mencipok pahala ini, ya kan? Kecuali mencipok cewek lain. Iya, ya benar. Kan? Jadi menurut aku ini wajar sekali apa yang kamu lakukan. Bahkan ada beberapa yang kayak bilang, wah ini mah memanfaatkan tragedi, menjelek-jelekan. Justru ini momen yang tepat untuk balik modal. Ini yang momen yang tepat untuk balik modal. Bahkan aku belum tahu cara nyairin si eksklusif itu loh. Oh. Aku belum nyairin, nggak tahu deh. Gitu. Oke, nanti kita tanya ChatGPT ya. ChatGPT tahu semua Iya, pokoknya. benar. Oke. Thank you banget ya, Dilan udah hadir nih. Senang banget dah. Gue ada hari ini yang selain gue juga, istri gue senang banget sih. Nanti katanya dia mau foto ya sama Dilan. Tapi mungkin supaya untuk
apa namanya menghibur kita semua di sini. Coba dong yang kayak anak kecil tapi ngasih tahu ke teman-teman untuk selektif memilih laki-laki tapi kayak gak anak kecil. Oi. So, gimana? Udah. Ups, teman-teman jangan lupa ya kalau pilih pasangan hati-hati ya. Nah yang kelihatannya baik itu kadang kayak anjing. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jangan mudah tertipu. Oke? Semangat teman-teman mencari suami. luar biasa. Kayak bocil tapi nggak dididik orang tua ya itu ya. kayak bocah-bocah kecil kayak anjing lo gitu. Nah lo, bocil-bocil di Gang Dewa tuh kayak begitu. Gang Dewa. Ya aku kecil di Gang Dewa. Banyak tuh di Gang Dewa tuh ya kan. Anak kecil, abang anjing bang gitu. Kayak gitu. Itu tuh bocil kayak gitu. Ada lucu banget. Nanti minta rekamannya ya. Kadilan, ada kata-kata nggak atau quotes nih? Ada. Silakan. Jika manusia menyakiti hatimu, sabarlah. Nanti Tuhan akan menyembuhkanmu. Luar biasa loh, luar biasa. Sebuah quotes yang menggetarkan jagat raya Indonesia, langit bumi gonjang ganjing, bahkan sampai ke terusuan Suez. Luar biasa, karena quotes ini banyak sekali anak bangsa yang bisa mengambil dan memetik hikmah-hikmah yang terjadi. Ini dia, quotes ini yang menyebabkan Indonesia 2045 emas. Gila lu, waktu SMA. Sekarang enggak dong.